Penyiksaan yang dilakukan Israel kepada 428 aktivis dan relawan dari 50 negara termasuk 9 warga negara Indonesia yang tergabung dalam misi Global Sumut Flotilla 2.0 memicu kecaman dunia internasional. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia telah menyampaikan kecaman itu di hadapan Dewan Keamanan PBB pada 21 Mei lalu. 6 menit lah. Pemerintah Indonesia mengecam keras perlakuan tidak manusiawi militer Israel terhadap para aktivis kemanusiaan Global Sumut Flotilla 2.0. Menteri Luar Negeri Sugiono menekankan pentingnya penghormatan terhadap hukum internasional termasuk UN Clause, serta memastikan jalur pelayaran strategis internasional tidak menjadi area konfrontasi maupun political bargaining. Dalam konteks tersebut, Indonesia kembali mendorong reformasi Dewan Keamanan PBB agar lebih representatif, transparan, akuntabel, dan mampu mencerminkan suara negara-negara berkembang. Pemerintah telah menyampaikan kecaman tersebut kepada Dewan Keamanan PBB pada 21 Mei silam. Indonesia kembali mengecam perlakuan yang dilakukan, perlakuan yang diberikan kepada saudara-saudara kita jelas merupakan suatu pelanggaran dari hukum internasional. Mereka adalah masyarakat sipil yang mengusahakan bantuan kemanusiaan kepada saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Dan kami juga menyampaikan kecaman ini di Dewan Keamanan PBB pada 21 Mei yang lalu. Ini merupakan suatu tindakan yang tidak bisa diterima dan tidak boleh dibiarkan. Tak hanya dialami oleh 9 WNI, kekerasan fisik juga dialami ratusan relawan lainnya yang ditahan Israel. Menteri Keamanan Israel Itamar Ben-Gvir bahkan mengunggah video para aktivis yang ditangkap dan terikat pada bagian tangannya. Mereka diminta bersujud yang dikelilingi sejumlah aparat Israel. Video itu menuai kecaman internasional. Italia mempertimbangkan untuk mengajukan proposal berisi sanksi terhadap Itamar Ben-Gvir sebelum memanggil duta besar Israel. Era già stata accantonata prima di mettere sanzioni al ministro Ben-Gvir e questo dovrà poi essere riportato all'ordine del giorno, quindi non bisognerà ricominciare un'altra istruttoria, quindi è la soluzione più rapida e più incisiva che si può fare. Non è detto che sia l'ultima proposta del governo italiano dopo la richiesta della convocazione alla Farnesina dell'ambasciatore di Israele. Sementara itu, Inggris dan Spanyol melakukan langkah diplomatik lebih konkret. Mereka memanggil duta besar Israel atas perlakuan Ben-Gvir yang tak dapat diterima. Exijo disculpas públicas a Israel. He convocado urgentemente al Ministerio de Asuntos Exteriores a la encargada de negocios de Israel para trasladarle todo nuestro rechazo, toda nuestra repulsa y toda nuestra repugnancia por ese trato absolutamente abominable e inaceptable. Y, por supuesto, entraré en contacto con los países que tienen miembros en la flotilla para tomar todas las decisiones que sean necesarias al respecto. Quiero también decirles que el ministro israelí que aparece en esas imágenes hace mucho tiempo que está sancionado por España y tiene prohibida su entrada en nuestro país. Y que en breves fechas ocurrirá igual a escala de toda la Unión Europea. We have sent a summons to the Israeli embassy because we need the urgent explanation as to how this could happen. Obviously, Ben-Gvir is a cabinet minister who has been sanctioned by the UK government as a result of previous behaviour and serious issues around the West Bank. But I think this is extremely serious. The totally disgraceful scenes that we saw. Diketahui para aktivis tersebut ditahan oleh Israel saat hendak mengirim bantuan ke Gaza dalam misi kemanusiaan Global Sumut Flotilla 2026. Hendro Prasetyo, warga negara Indonesia, salah satu relawan yang menjadi korban penculikan IDF, membeberkan fakta tidak manusiawi terkait perlakuan keji yang mereka terima selama 4 hari masa penahanan.
Hendro menceritakan insiden bermula saat kapal misi GSF yang ditumpanginya diintersepsi oleh personel IDF menggunakan speedboat dari kapal perang utama. Menyadari situasi darurat tersebut, para relawan langsung mengenakan pelampung dan membuang alat komunikasi ke laut. Setelah penangkapan, para korban dipindahkan ke kapal utama Israel yang telah dimodifikasi dengan penjara berupa kontainer. Area tersebut dijaga sangat ketat dan menjadi lokasi terjadinya berbagai tindakan kekerasan fisik. Penyiksaan tidak berhenti di sana. Setelah bermalam di atas kapal, Hendro dan relawan lainnya mengalami intimidasi lanjutan pada hari berikutnya. Salah satu metode penyiksaan yang dilakukan adalah pemaksaan posisi tubuh yang disebut sebagai gaya roti lipat. Selama proses penyiksaan tersebut, para korban dibawa menuju Asdod. Saat tiba di bagian imigrasi pada Rabu 20 Mei 2025, para relawan kembali mengalami intimidasi di dalam tenda khusus yang telah disiapkan. Pada hari yang sama, tim legal GSF tiba untuk mengupayakan pembebasan dan mengurus proses administrasi hingga para relawan dibebaskan. Diketahui sebanyak 428 relawan dari 50 negara akhirnya dibebaskan dari tahanan Israel dan mendarat di Turki sebelum diterbangkan kembali ke negara masing-masing. Tim Liputan Berita 1. Alhamdulillah aman sampai di Istanbul.